Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini maaf ya, karena micnya tadi pas merekam ternyata baterainya habis, jadi ya saya dubbing saja lah. Oke teman-teman, ini part kelima ya. Sekarang kita akan memasang part keempat apa kelima ya? Part keempat ya. Kita akan memasang motor di pesawat ini. Dan sebelumnya motor ini sudah saya panjangkan kabelnya ya teman-teman, agar nanti lebih mudah menjangkau ke dalam bodi pesawatnya, karena di motornya pendek dan di SC-nya juga pendek. Jadi, supaya agak mudah memasangnya nanti, maka saya panjangkan kabelnya. Oke teman-teman, nah dalam dalam paket pembelian motor ini kita sudah diberikan konektor untuk memasang baling-balingnya, ada spinnernya juga, kemudian ada bracketnya juga ya. Nah ini adalah bracketnya ya, nanti yang kita pasang yang akan menempelkan motor ke bodi pesawat. Oke, nah di sini ini saya menjelaskan ya, sisi sisi yang menempel ke motor itu beda ya, dia ada cekungannya. Nah yang ada cekungannya ini teman-teman, nah ini saya perlihatkan, ini ada cekungannya, ini berada di hadap keluar dari motor. Jadi nanti sekrupnya itu akan masuk ke dalam situ dan tidak nongol ya kepala sekrupnya. Nah yang sisi rata ini adalah yang nempel ke badan motor. Jadi yang sisi yang rata menempel ke motor, yang ada cekungannya menghadap keluar. Iya, seperti itu. Nah ini kita tinggal paskan saja lubangnya dengan lubang yang di bracket dengan lubang yang di motor. Kita cari-cari, kita putar-putar mana yang pas. Jika sudah pas, baru kita pasang sekrupnya. Dan masang sekrupnya jangan langsung dikencangkan ya teman-teman. Pasang satu dulu agak kendor, nanti pasang lagi yang satu, dan begitu berikutnya. Nanti jika sudah semuanya eh, skrup sudah masuk ke motor, ulirnya sudah pas, baru kita kencangkan ke 4 skrupnya tadi. Ya seperti itu. Jadi kita apa, masukkan dulu skrupnya satu persatu, tidak usah terlalu kencang. Nanti sudah kencang, yang sudah pas rata, baru kita kencangkan dengan obeng yang pas dengan kepala bautnya. Jangan obengnya jangan yang nggak pas ya teman-teman, nanti rusak kepala bautnya. Harus cari obeng yang benar-benar pas ya. Kita kencangkan, kira-kira sudah tidak lepas lagi ya, karena ini adalah eh, skrup yang akan memegang motornya ya. Sekarang sudah selesai kita mengencangkan dan memasang bracket ke motor. Sekarang kita akan memasang ke pesawatnya. Nah di sini saya mengalami sedikit kekeliruan ya teman-teman. Seharusnya kita harus mengepaskan bracketnya dulu sebelum dipasang ke motor. Bracketnya kita paskan dulu di bodi motornya, karena kita harus mengepaskan, ada lubang di situ, lubang di bodi depan motor pesawat itu ada lubang. Nah itu adalah patokan kita untuk menempelkan motor. Jadi kalau sudah kita pasang ke motornya bracketnya, susah nanti kita ngepaskan ke ke bodi pesawatnya. Dan untung saya punya cadangan, punya punya ini bracket satu lagi ya. Nah inilah bracketnya yang eh, harus kita ini ya teman-teman, kita apa namanya, kita paskan di bodi pesawatnya. Itu ada lubang di situ sudah disediakan. Nah kita harus ngepaskan lubang ini dengan lubang yang besar di bracket itu teman-teman, supaya dapat presisi posisi kiri kanannya harus jadi pas. Nah seperti itu.
Kita harus paskan, sesuaikan kiri kanannya. Patokannya lubang itu tadi teman-teman ya, lubang yang besar itu. Nah, kalau sudah pas, kita bisa tandai dengan spidol. Kita tandai dengan spidol keempat lubang tadi. Nah, jika sudah selesai, tandanya ada, kita apa ya? Kita tusuk dengan kepala obeng atau paku ya, sedikit untuk memudahkan pemasangan skrup. Di sini saya menggunakan obeng karena obeng kecil ya, karena ini obeng saya cukup kecil matanya, makanya bisa kita gunakan untuk menusuk. Itu kayu balsa ya teman-teman, jadi lembek ya, tidak sekeras plywood biasa. Itu kayu balsa, cuma tebal. Disiapkan oleh pembuat kitnya ini sudah dirancang sedemikian rupa ya, untuk memudahkan kita memasang. Nah, seperti itu. Kita kasih lubang sedikit, tusuk sedikit. Kemudian di sini saya mendapatkan skrup dari Mas Sando ya, pembuat kitnya. Saya dikasih skrup beserta ring. Nah, ring ini digunakan untuk membuat salah satu sisi motor itu agak sedikit miring ya. Jadi yang kita kasih ring adalah sisi kanan atas dan kanan bawah motor. Kalau kita lihat dari arah depan ya. Nah, kalau kita lihat dari arah depan begini, sisi kanan dan di kanan atas dan kiri atas, kanan atas dan kanan bawah itu dikasih ring. Ini mungkin kalau di sini terlihat terbalik ya teman-teman, karena saya menggunakan kamera handphonenya kamera depan, jadi yang terbalik, kiri ke kanan, kanan jadi kiri ini. Tapi aslinya sesungguhnya adalah yang dikasih ring itu adalah bracket motor yang kanan atas dan kanan bawah dikasih ring, sehingga dia akan sedikit miring ya, miring atau serong ke kiri. Kalau dari arah depan dia akan serong ke kiri. Kalau kita melihat dari ekor pesawatnya ke motor, itu merengnya atau serongnya ke kanan sedikit. Iya, seperti itu teman-teman. Nah, dalam memasang motor ini kita pancing dulu atau kita pakai satu baut dulu untuk memposisikan motornya ya. Ya, di sini saya memilih yang kiri atas yang saya pasang dulu. Sekedar memegang motornya biar tidak jatuh. Nah, kita paskan ke lubang yang kita cucuk tadi ya, pakai obeng. Itu adalah memudahkan kita untuk memasang skrup. Jadi nggak perlu dibor ya teman-teman. Kalau dibor malah nanti skrupnya jadi kurang rapat, nanti kurang mengikat kalau kita bor. Nah, kemudian baru kita pasang skrup yang ada ringnya. Dan tidak usah langsung kencang ya teman-teman, tapi kita kasih space, kita kasih jarak antara bracket ke bodi pesawat tuh biar masih bisa bergerak bebas. Nah, ini proses pemasangan ring memang agak sedikit repot karena ya kita kerjakan sendiri.
harus kesabaran ya teman-teman. Tapi tidak begitu susah, yang penting apa ya, trik teknik memegangnya saja ini, memegang motor kemudian sambil memegang skrup sambil mengambil obeng. Nah itu ya agak sedikit ribet, tapi bisa kita lakukan sendiri. Nah ini kita skrup, tapi jangan terlalu kencang biar agak ada jarak untuk bebas gerak motor. Oke, kita pasang lagi skrup yang bawah, kanan bawah, tetap kita kasih ringnya antara bodi pesawat dengan motor ya teman-teman, antara bodi pesawat dengan motor, sehingga membuat motor sedikit miring ke kiri. Nah, jika sudah terpasang semua skrupnya, kita kencangkan satu persatu. Kita dulukan yang tidak ada ringnya. Diusahakan silang ya teman-teman, mengencangnya silang. Jadi kiri bawah dulu, baru ke kanan atas, kemudian kiri atas ke kanan bawah, biar seimbang dan kencangnya merata. Sambil kita periksa mana yang belum kencang, kita kencangin keliling ya, tetap dengan menyilang. Ya, nah di sini terlihat motornya serong ke kiri ya teman-teman, karena kameranya kebalik, kamera depan, jadi dia terlihat serongnya ke kanan. Nah ini adalah serong ke kiri, serongnya ke kiri. Tujuannya adalah untuk mengurangi efek banting ya. Namanya adalah down thrust, karena perputaran baling-baling, sehingga kita mengurangi efek bantingan ke pesawat, sehingga pesawatnya tidak melintir nanti waktu terbang. Ya, kalau tidak dimiringkan, kemungkinan pesawat akan terbanting ke kiri atau ke kanan ya, lupa saya. Nah, untuk mengurangi efek itu, kita buat miring untuk motornya, pemasangan motornya. Nah, sekarang kita akan memasukkan kabel sisanya ini ke dalam bodi motor, supaya nggak tersebar. Kita ikat dulu atau kita isolasi ujungnya.
Kita masukkan ke lubang yang di bawah motor. Sudah disediakan juga oleh di kitnya ya. Di kit yang perakitannya sudah dibuat lubang untuk memasukkan kabel motor. Agak sedikit susah, tapi pelan-pelan saja, karena di dalam sana banyak ini ya, ada lubang-lubang dari frame-nya, jadi sering nyangkut. Ya, saya sedang berusaha untuk meraih ujung kabel sambil merapikan kabel yang di depan motor. Nah, sudah masuk ya kabelnya ke bagian tengah fuselage atau tengah bodi pesawat. Sekarang kita akan mengetes arah putaran motor. Kita kembali gunakan ISC. Di sini saya menggunakan ISC 40 ampere dengan baterai 3S. ISC ini mampu dari 2S hingga 4S. Untuk merek bisa kalian sesuaikan dengan budget masing-masing ya. Karena semakin mahal ya semakin bagus ya teman-teman. Cuma ya kita cari yang sesuai dengan budget kita saja. Dan sesuai dengan rencana pesawatnya akan kita gunakan untuk apa. Kalau untuk yang rada ekstrim, kita harus menggunakan ISC yang agak besar ya, mungkin sekitar 50 ampere. Tapi kalau untuk terbang-terbang slow ya sedikit-sedikit manuver masih 40 ampere masih mampulah, dengan syarat dengan motor 2217 dan 1250 kW yang saya gunakan ini itu hanya bisa sampai baterai 3S saja. Jangan dipaksa ke 4S. Nanti motornya kasihan ya. Terpaksa bekerja, kelelahan nanti motornya bisa berasap. Jadi motor dan ISC ya yang sesuai-sesuai saja dengan kebutuhan penerbangan kita nanti. Di sini saya akan menggunakan kembali servo checker untuk mengetes putaran motor. Ya, kita kasih lakban atau isolasi untuk mengetahui arah putaran motornya. Kita nggak usah pasang baling-baling dulu ya, terlalu berbahaya. Kita pasang saja isolasi atau lakban di depan motornya. Nah, ini kita konekkan dulu ISC ke servo checker, kabel putih ke source, merah ke positif, dan kabel hitam ke negatif. Oke, kita cek posisi potensiometer, pastikan dulu ke minimum full supaya tidak kaget nanti.
Oke. Nah, sekarang kita cari baterai dan kita pasang ke SC baterainya untuk mengetes putaran motor. Oke. Nah, kita putar potensiometernya agar motornya berputar. Nah, di sini motor sudah berputar dan ternyata arah putarannya terbalik, teman-teman. Yang arah putaran yang kita butuhkan adalah yang kalau kita dari berhadapan dengan pesawatnya itu yang berlawanan dengan arah jarum jam atau CCW, counter clockwise. Nah, ini terbalik. Sekarang kita harus balik. Caranya dengan mengubah koneksi 2 buah kabel dari motor ke SC. Yang 2 buah saja ya. Kita lepas, nanti kita tukar. Jangan lupa ditandain. Ya, kita konekkan lagi dengan arah yang sebaliknya. Kita tukar ya kabelnya. Pemasangan kabelnya kita tukar. Nah, sekarang kita tes lagi. Bagaimana arah putarannya? Nah, sepertinya sudah betul ya arah putarannya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Ini karena saya pakai kamera depan, makanya dia terlihat searah dengan jarum jam, tapi ini adalah berlawanan dengan jarum jam. Ya, ini berlawanan dengan arah jarum jam, teman-teman. Dan ini adalah putaran yang sudah betul. Jadi dia counter clockwise. Kalau kita berhadapan dengan depan pesawatnya ya. Tapi kalau kita berada di buntut pesawatnya, di ekor pesawat yang menghadap ke depan, itu arah putarannya ke kanan. Tapi kalau kita dari depan, itu berlawanan dengan arah jarum jam. Dan itu yang menjadikan patokan ya. Kita harus dari depan untuk menentukan baling-baling pesawat. Nanti yang kita pakai adalah baling-baling yang CCW atau counter clockwise. Ya, pengetesan sudah selesai, teman-teman. Itulah ya fungsi dari servo checker, sangat berguna sekali. Selain kita mengetes servo, menetralkan servo, kita juga bisa untuk mengetes arah putaran motor brushless kita. Nah, daripada kita harus koneksi ke receiver dulu, harus binding dulu, kan repot ya teman-teman. Lebih baik kita gunakan servo checker. Harganya juga tidak terlalu mahal. Kalau tidak salah sekitar 25.000 atau berapa ya? Lupa saya, di toko online. Silahkan dicari. Nah, di sini saya memberikan rubber tape karena ada salah satu konektor yang agak terbuka sedikit ya, supaya lebih aman. Oke, kita masukkan ke dalam. Nanti kita tata ya teman-teman penempatan ESC-nya setelah receiver terpasang dan gironya terpasang. Saya menggunakan receiver dari FlySky ya teman-teman, FS 16B, FSI A6B. Receiver 6 channel. Kemudian giro dengan giro A3 versi 2. Nah, ini ya gironya teman-teman, yang warna biru dari Hobby Eagle, A3 versi 2, A3 V2. Ya, di situ ada 3 buah trim untuk gainnya, gain rudder, elevator dan aileron. Bisa kita set
secara manual untuk gainnya. Nanti kita praktekkan ya teman-teman. Kita akan pasang, kita akan setting receiver dan gironya. Sekarang saya akan mempersiapkan kabel-kabelnya dulu ya. Dan kita akan ketemu lagi di part selanjutnya.